Ya, Masih 20 menit, masih Iya. 20 sekarang. Oke, sabar. Oke, tahan. Nah, ya. Oji boleh dosok ya. Silakan kita sabar. Kabel mikrofon saya tolong. Kita persilakan teman-teman media bisa melaksanakan doorstop. Nantinya kita bisa setelah doorstop bisa mempersilakan untuk mengambil takjil dan buka puasa. Oke. Terima kasih untuk rekan-rekan media dan selamat berbuka puasa nantinya untuk teman-teman iWill, One ID Team dan juga rekan media. Sukses untuk iWill Network dan semoga sukses bisa menginspirasi generasi masyarakat Indonesia. Thank you and have a nice great day. Sorry teman-teman media, tolong agak kasih jarak sedikit supaya tidak tertutup ya. Tolong dikasih jarak satu langkah, teman-teman. Ya. Satu langkah teman-teman media boleh mundur sedikit ya. Satu langkah boleh. Ya mundur sedikit teman-teman media, sabar ya. Ya. Boleh teman-teman yang di belakang yang megang kamera boleh mundur satu langkah biar Mundur. di depan bisa. Teman-teman, mundur satu langkah. Kita nggak mau Elina sampai nggak nyaman ya. Elina nggak nyaman bahaya sumpah. Mending nggak usah dah. Tiba-tiba Wing Chun dia, ayo bahaya ya. Ya, bismillah ya. Yuk, mulai. Jadi emang yang tadi aku bilang ini perjalanan 1,5 tahun persiapannya sampai akhirnya bisa launching mungkin sekitar 2 tahun ya, tapi kita bisa soft launching sekarang. Tidaklah waktu yang singkat, tapi aku percaya bahwa ini semua berkat kerja keras dan juga kerjasama dari One ID Entertainment juga. Ya maksudnya sebagai partner aku mereka banyak support juga, ditambah support dari aku bilang tadi sahabat-sahabat aku yang kayak pas aku pertama kali bilang aku mau bikin program-program langsung pada ayo dan ayo. Jadi kayak emang aku percaya saat kita memberikan hal yang baik pada orang lain pasti kita selalu akan mendapatkan yang baik. Will, ini impian. Kita mungkin membangun pokoknya persiapannya 2 tahun. Berarti istilah kata banyaknya kerja keras, banyaknya meeting, banyaknya uang yang sudah terbuang-buang dan lain-lain itu pastilah ya banyak lah perjuangannya. Cuma aku emang pertama kali mau launching iWill Network tuh aku nggak pengen setengah-setengah. Aku pengennya saat itu keluar menjadi suatu video yang berbeda. Karena sebenarnya kan aku udah lama di YouTube channel kan. Aku udah hampir 6 tahun main di YouTube channel aku sendiri. Cuma di sini aku kayak pengen ngasih sesuatu yang berbeda dan baru aja. Ini kan rilis pas momen Ramadan, ada episode khusus Ramadan sama Ramadan. Kalau episode khusus untuk yang kayak benar-benar spesial Ramadan sih kita tidak ada, karena semua program itu yang kayak tadi aku bilang mereka tuh punya konsep dan temanya masing-masing ya kan. Dan kebetulan kita juga syutingnya ada beberapa yang udah lama banget juga. Tadi aku bilang kita udah persiapannya panjang, jadi kalau sekarang kayak tiba-tiba kalian lihat ini mungkin sebenarnya ini udah lama banget kita syutingnya atau mungkin udah lama banget kita produksi. Yolana, ini salah satu pencapaian kamu yang kamu impikan juga nggak sih dalam hidup kamu bikin sesuatu? Bisa dibilang kayak salah satu impian yang menjadi kenyataan ya. Aku tuh emang dari dulu mikir pengen banget punya satu wadah di mana sama teman-teman aku semua kita bisa kerja bareng, kita bisa bikin karya bareng, tapi tetap nggak jauh-jauh ya melibatkan fans-fans aku sih, fans-fans aku dan juga fans-fans teman-teman aku. Emang dari dulu tuh impian aku kayak gitu. Karena aku kayak ngerasa tanpa adanya fans di luar sana, tanpa adanya support dari teman-teman, tanpa adanya teman-teman media, kayaknya nggak mungkin ada Show Wilona ini kan sekarang. Tantangannya apa sih, dan pasti kamu juga lebih berpikir kreatif gitu untuk membuat konsep program seperti apa? Tantangannya tuh yang kayak aku ngerasa rambut aku rontok gitu. Sumpah. Ini nggak bohong. Semenjak aku berpikir keras dalam hidup. Berat banget kayaknya ya. Selama ini kan kayak kita mikirnya yang aduh yang happy yang senang tiba-tiba dalam 2 tahun belakangan ini harus mikirin banyak hal yang dilakukan. Itu benar-benar kayak aku ngerasa sampai rambut aku merontok, kadang-kadang aku tengah malam bisa sakit kepala. Aku ngerasa kayak berat badan aku sampai kayak turunan, kok jadi kayak makin kecil badan aku, udah kecil tambah kecil. Jadi memang udah pasti kurang tidur iya, banyak kayak gini dahi itu iya, terus banyak bersih tegang iya, banyak kayak mikirin apalagi namanya apa, konsepnya kayak gimana, siapa orangnya. Itu sih yang menurut aku lumayan berat dan effort memang. Oke, karena yang tadi aku bilang, aku tuh pengen banget nyiptain sesuatu yang dari Gen Z untuk Gen Z, dari anak-anak muda ini pas kenanya juga ke anak muda.
karena pertama kali banget aku main di YouTube, aku kan mikir kayak aku cuma pengen bikin vlog keseharian aku aja biar kayak teman-teman fans aku tuh bisa kayak deket sama aku. Ternyata makin kesini aku ngeliat YouTube itu udah hampir didominasi sama konten-konten yang menurut aku lumayan berat, yang lumayan bisa dibilang setiap YouTube channel tuh segmented. Jadi orang mau nonton ini harus pergi ke mana, aku mau nonton makeup aku harus pergi ke sini, aku mau nonton mukbang harus kemana. Akhirnya aku kayak mikir kenapa ya kalau aja bisa ada satu channel one stop for everything gitu loh, kita klik langsung buka semuanya, kenapa enggak ya. Dari situlah awalnya aku kayak mikir wah ini kayak good idea, ditambah emang passion aku emang di bidang entertainment, terus juga aku punya banyak teman-teman yang hobi nge-support aku. Ini contohnya nih ya kan, bayangin kalau kita bayar satu tuh buat jadi bintang tamu, jadi co-host kan langsung bangkrut deh kayaknya ya. Tapi enggak, mereka semua yang kayak ayo aku pengen juga, ayo aku support gitu lah. Awalnya tuh dari situ, dari aku sering ketemu teman-teman, kita bikin sesuatu yuk biar anak-anak muda tuh punya wadah buat mereka curhat, buat mereka terhibur, buat mereka terinspirasi, buat mereka belajar gimana ya. Ya udah pakai aja nih YouTube channel aku kasih. Kayak bisa dibilang gitu sih, udah pasti ya tidur kurang, terus kadang-kadang kalau lagi meeting mungkin bisa lupa makan, waktu kita main kurang, waktu liburan kurang, ditambah harus bagi waktu sama syuting. Itu kayaknya ya namanya pekerjaan pasti harus ada yang dikorbankan. Ya, masih bimbang dulu masih dulu sama dunia syuting kamu. Masih banget, karena kan emang aku masih aktif di syuting series, film, jadi ya bisa dibilang masih lumayan aktif banget sih. Jadi sebenarnya ini adalah bagian dari project yang berharap buat sampai ke masa depan buat Jakarta. Ini berperan juga, filmnya berperan juga untuk cari advertising dan sponsor. Semuanya sebenarnya bagiannya masing-masing, tapi aku emang orangnya tuh kalau kerja ya kayak misalnya nih sesimpel kita syuting, kita udah punya tim kreatif, kita udah brainstorming and everything, tapi aku kadang-kadang masih nungguin ya LS, aku masih kayak ngeliatin, setelah aku yang kayak ini kurang ini sebetulnya ke sini, aku masih ngedirectin juga, bantuin. Emang anaknya tuh perfeksionis aja, jadi nggak bisa diem aja. Jadi hal apapun yang bisa aku gerak aku lakuin, kalau bisa aku angkat deh gitu, aku bantu. Emang anaknya gitu. Jam istirahatnya Ilona sendiri berapa jam? Apa? Jam istirahatnya berapa jam? 8 jam. Pengennya 8 jam, tapi gara-gara kerja terus nih ya 6 jam masih oke lah. Soalnya kalau lagi syuting palingannya pagi banget, jam 7 pagi ya 5 jam, 4 jam setengah lah. Apa ini pencapaian dari kamu seperti apa? Mungkin kalau di karir aku bisa bilang kan perjalanan aku juga cukup panjang, nggak bisa dibilang kalau ini cuma sebagai pencapaian karir sih. Tapi mungkin aku ngerasa ini kayak improvement dari aku yang dulu seorang diri gitu kan di entertainment. Sekarang aku punya networking di mana bisa ngumpulin semua orang, kita jadi satu, kita berjuang bareng. Dari mulai sama anak-anak kerja sama bareng di Padang juga ini seperti apa, terus ini pas puasa film kota juga kan sesuai jadwal pastinya. Oke, jadi kalau kerja sama Kak Wilona tuh seru banget ya, karena kayak kita sama-sama pemikirannya juga sama, terus habis itu untuk ngobrolnya juga nyambung, dan Kak Wilona tuh orangnya kayak gimana, dia tuh bener-bener orang yang terima pendapat dari orang lain untuk memajuin dirinya juga gitu. Jadi kayak seru banget sih menurut aku. Dan kalau di puasa ini ada beberapa jadwal juga, jadi udah kita jadwalin kayak ntar tanggal berapa gitu untuk yang di program aku sama Kak Wilo. Itu juga santai aja sih sebenarnya puasa, karena kayak aku puasa tetap kerja, jadi kayak ya udahlah satu aja gitu. Kalau aku sendiri juga gitu sih, sama. Terus sebenarnya kayak menjadi suatu kebanggaan juga sama apa buat aku, karena bisa kerja sama Wilo akhirnya, bukan cuma liburan doang yang bareng, tapi bisa kerja bareng juga gitu. Terus udah gitu kemarin juga emang aku sama Wilo udah sempat bikin konten baru lagi, dan mudah-mudahan bisa cepet tayang ya Wil, yang jam 12 malam gitu ya. Dan nanti juga kita bakalan ke beberapa daerah juga sih buat bikin konten jam 12 malam ini, karena mungkin kalau di Jakarta aja kayak kurang tertantang gitu. Jadi kayak kita akan ke luar Jakarta. Menunjukkan toleransi di tempat yang lain, gimana sih toleransi? Toleransi itu
karena gini sebenarnya kan Pak Ira dan Elia tuh puasa kan, even lagi syuting aja mereka puasa, jadi kayak aku berusaha buat kalau lagi syuting di bulan puasa senyaman mereka aja, apapun yang misalnya mereka nyamannya kayak oke, kita istirahat bentar, harus istirahat, kita mau syuting kita syuting, karena kerja samanya sama temen tuh enaknya, jadi aku bisa kayak ngerasa ya udah yang nyamannya kalian, karena kalau kalian happy pasti hasilnya tuh outputnya akan kelihatan beda. Jadi udah makanya kita nggak pernah ada problem ya, selalu kayak enak aja. enjoy. Aja. Malah kadang-kadang kayak kita suka yang kayak tiba-tiba mikirin ide bareng on the spot kayak gimana kalau idenya gini gini ya. Jadi kayak aku ngerasa semuanya jadi kayak talk aktif gitu ya. Sebelum pacar gimana tuh? Pacar siapa? Astaga. Spesial nih. Masalahnya aku kan belum punya pacar ya. Kalau kalian gimana support dari pacarnya masing-masing? Ya. Oke aja. Ini benar-benar ya pertanyaan ini. Kalau aku sendiri doang yang belum kan. Sabar ya, Femi. Gak apa-apa kok, ntar cari ya.